figur akselerasi ini jelas jauh mengalahkan Hyundai Creta. Dan bahkan ini lebih kencang daripada Honda HR-V sekalipun. Hahaha. Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi bersama gue Kupas Tobing. Ya, lagi-lagi gue kebagian untuk nge-review Kia Seltos. Mungkin kalian udah bosen ngeliat kita nge-review Kia Seltos karena pertama kali peluncurannya waktu itu Eja yang review, terus pas tes panjangnya gue yang review. Terus kemarin Kia Seltos Diesel juga gue udah review, dan sekarang kebagian lagi Kia Seltos. Nah, Kia Seltos yang ini diluncurkan berbarengan dengan Kia Seltos Diesel di Gias 2021, yaitu Kia Seltos GT Line. Nah, ya dengan harga 415 juta, apa sih yang membedakan dia dengan varian biasa? Langsung aja kita bahas, ini dia Kia Seltos GT Line. Ya, Kia Seltos, mobil yang menandai hadirnya kembali Kia di Indonesia melalui ATPM baru yaitu Kereta Indo Arta. Ya, pada saat peluncurannya mobil ini menjadi salah satu highlight Kia di Indonesia dan juga di kelasnya. Karena dia satu-satu yang menggunakan mesin turbo dan juga transmisi DCT. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian Kia mulai berpikir langkah apa lagi yang harus diambil agar mobil ini tetap menjadi show stealer di kelasnya. Nah, pada pagelaran Gias 2021 lalu, Kia mengambil langkah untuk menghadirkan dua varian baru. Yang pertama, Kia Seltos Diesel dan juga ini, Kia Seltos GT Line. Ya, kalau dari desain depannya kita bisa lihat bahasa desainnya masih sama ya. Dia masih memakai bahasa desain Tiger Nose, lampunya juga masih sama dengan LED DRL yang berbahasa desain Kia Heartbeat yang keren banget. Terus headlampnya juga udah memakai LED, lampu high beamnya juga sudah memakai LED. Untuk sennya juga LED dan fog lampnya pun juga memakai LED. Yang berbeda di depan sini adalah dia menggunakan aksen merah di bawah sini yang membuat mobil ini kelihatan lebih sporty ya. Ya, terus juga di grillnya ada emblem GT Line. Yes, ya jadi emblem ini menandakan kalau mobil ini adalah trim tertinggi dari Kia Seltos. Nah, perbedaan lagi adalah dia juga sudah memakai logo Kia terbaru ya. Nah, logo Kia terbaru ini sudah disematkan di Kia yang keluar di tahun 2021 dan hingga di 2022 ini. Nah, di depan sini dia juga sudah disematkan dengan cornering sensor dan parking sensor 4 titik. Jadi, nice banget. Nah, untuk desain samping, ya sekali lagi, desain sampingnya ini kurang lebih masih sama ya. Dia lekukannya masih sama dengan lekukan tajam di pilar A-nya. Terus juga ada roof rail di bagian atas. Dan lalu untuk sistem keamanannya dia juga masih sama. Dia memakai keyless entry, terus juga dia kalau misalnya kita kunci, dia sudah memakai sistem auto folding. Oh iya, untuk mobil ini juga sama seperti varian dieselnya, dia sudah dilengkapi dengan remote engine start. Untuk menyalakannya, kalian cukup kunci mobilnya dan menekan tombol hold di sini, tahan selama beberapa detik. Dan mobilnya akan menyala secara otomatis. Jadi, ini sangat berguna kalau misalnya kalian habis dari tempat panas atau parkir di tempat panas. Mobil ini akan mendinginkan kabin secara otomatis, sehingga kalau kalian masuk, itu udah adem dan nyaman untuk dikendarai. Terus untuk velgnya dia juga masih sama dengan ukuran velg 17 inci dibalut dengan ban dari Goodyear Assurance dengan ukuran 215/60 R17. Nah, kalau dari samping sini yang berbeda adalah dia sekali lagi ada aksen merah di bawah sini ya, yang ya memang mobil ini sangat mengedepankan sporty, jadi dibanyakin aksen-aksen merahnya. Dia udah pakai cakram kaliper warna merah. Tapi untuk sistem pengeremannya dia masih sama, belum pakai ventilated disc atau rem yang pistonnya banyak. Di sini dia masih pakai sistem pengereman yang persis sama dengan Kia Seltos X Plus maupun Kia Seltos Diesel yang udah pernah gue review. Untuk desain belakang ya sekali lagi dia hampir nggak ada beda ya. Dia masih memakai built-in spoiler, tapi di built-in spoilernya ini ditambahkan aksen hitam di sini. Jadi kalau kalian punya Seltos GT Line yang warna selain hitam, itu akan kelihatan bedanya di sini tuh ada warna hitamnya.
Terus dia juga masih pakai antena shark fin, rear defogger, terus juga lampunya untuk lampu rem sudah memakai LED. Tapi sayangnya untuk sen dan lampu mundur, dia masih pakai bohlam biasa. Padahal kalau ditambah LED bisa lebih keren. Nah, terus yang berbeda di belakang sini adalah dia sudah menggunakan, sekali lagi dia sudah menggunakan logo Kia terbaru dan ada emblem GT Line di belakang sini. Jadi kalau misalnya ada orang di belakang, orang itu akan notice kalian sedang mengendarai Kia Seltos varian tertinggi. Jadi bisa ada gengsinya dikit ya gitu. Terus ke bawah dia juga bentuk bumpernya masih sama, masih ada flex exhaust di sini. Jadi exhaustnya itu bukan di sini ya, tapi ada di bawah sini. Itu bentuknya kecil ya. Yang beda lagi di belakang dia juga udah pakai aksen merah di sini. Terus yang beda lagi di belakang dia sudah memakai aksen merah di sini di atas rear fog lamp yang sudah disematkan di varian diesel. Nah, kalau kalian pakai mobil yang ada rear fog lamp, kalau misalnya hujan nggak usah nyalain lampu hazard, bahaya banget itu, jangan ya. Terus juga kalau misalnya lagi malam nggak hujan, cuaca lagi baik-baik aja, nggak usah dinyalain, soalnya orang di belakang bakal silau, jadi bahaya juga. Jadi gunakan rear fog lamp ini sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk urusan bagasi, dia juga kapasitasnya masih sama di 414 liter. Dan senangnya gue lagi, dia masih mempertahankan floor bagasi yang rata ya. Jadi kalau kalian mau naik turunin barang, itu akan jauh lebih mudah. Ya, kita sekarang mau bahas interiornya. Tapi sebelum bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting, dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang kita sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Di situ kalian bisa melihat berita otomotif dan juga membeli mobil baru maupun beli mobil bekas. Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, hal pertama yang gue notice di belakang sini adalah dia menggunakan jok yang berbeda dengan varian iX Plus dan juga varian diesel ya. Kalau di varian GT Line ini dia memiliki corak jok yang lebih simpel. Kalau di iX Plus itu dia ada motif kotak-kotaknya. Kalau di sini dia hanya garis horizontal yang jahitannya dibikin dalam gini, jadi kelihatan kalau misalnya ada jahitan-jahitannya dan polanya. Terus dia juga sudah memakai stitching merah yang membuat mobil ini kelihatan sekali lagi lebih sporty. Dan untuk di belakang sini dia sudah ada blower. Ini cuma blower ya, bukan AC ya, jadi dia hanya melanjutkan hembusan AC dari depan. Terus di bawahnya udah ada USB port charger yang tipenya USB-A. Dan di belakang sini sudah ada armrest yang menurut gua ukurannya ini sangat besar dan sudah dilengkapi 2 cup holder, jadi nice banget. Menariknya, dibandingkan saudara senegaranya si Hyundai Creta, di belakang sini ia bisa di recline. Mantap. Ya, lanjut ke interior depan, dan menurut gua di sini adalah bagian yang paling banyak perbedaannya. Sebut saja pertama dia sudah memakai head-up display yang menampilkan informasi kecepatan dan informasi kalau kalian sedang memakai cruise control. Terus angle-nya ini sebenarnya bisa diatur, tapi diaturnya di head unit ini. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia kasih tombol di sini, ini slot tombolnya tuh masih 01 padahal. Berbicara soal head unit, untuk varian GT Line ini dia juga memakai head unit yang berbeda. Dia kalau misalnya di varian iX Plus atau di varian diesel, dia memakai head unit 8 inci. Tapi di sini dia memakai head unit 10 inci. Tapi yang disayangkan adalah dia nggak ada fitur wireless Apple CarPlay, padahal yang di diesel ada gitu. Dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, tapi masih wired. Dan ya agak aneh aja sih, ini varian tertinggi, tapi fiturnya ada malah yang dihilangkan. Dan selain itu, di head unit ini juga ada fitur sound mode. Yes, fitur sound mode ini bisa digunakan untuk mengatur ritme dari ambient light mobil ini. Jadi kalau kalian lagi dengerin lagu yang ritmenya cepat, dia akan berkedip lebih cepat. Tapi kalau misalnya dengerin ritme yang lebih lambat, berkedipnya akan lebih lambat. Nah, perbedaan yang lain lagi adalah dia sudah pakai ini ya, setir yang ada stitching merahnya, dan juga ada emboss GT Line-nya. Nah, untuk setirnya sendiri dia juga udah dibalut kulit, dan udah ada sistem tilt dan juga teleskopik yang udah ada di varian iX Plus maupun varian diesel. Nah, lanjut ke tengah sini, yang berbeda lagi adalah dia memakai stitching merah di persnelingnya, tapi bentuk tuas persnelingnya ini masih sama ya, tuas transmisinya dia masih sama. Dan di sebelah transmisi ini udah ada tombol untuk mengatur ventilated seatnya. Jadi semakin tinggi, ini adalah hal yang sempat gue keluhkan di varian diesel, karena dia sudah pakai varian yang baru, tapi di sini dibiarkan kosong. Padahal varian Seltos diesel itu hadir setelah
Sonet hadir di Indonesia, yang dimana di Sonet udah ada ventilated seat-nya. Kenapa di varian diesel nggak disematkan? Karena Seltos berada di satu kelas di atas Sonet. Dan di sini akhirnya disematkan. Nah, berbicara soal jok, ada emboss GT Line di atas ini yang membuat ya kesan sporty mobil ini makin kerasa ya. Berbicara soal jok lagi, untuk jok pengemudi dia sudah memakai sistem elektrik yang bisa dimaju mundurkan, naik turun, dan juga recline. Kalau itu rival yang kembarannya, rival senegaranya, mana ada? Di sini udah ada gitu. Untuk dashboardnya sendiri dia juga masih sama, dia pakai bahan plastik keras di atas, tapi anehnya di sini dia udah pakai soft padding yang ada jahitan aslinya. Kenapa nggak dibikin semuanya? Mengingat ini adalah varian tertinggi, kenapa nggak ditambahkan langsung soft padding di sini? Padahal kalau misalnya varian tertinggi udah ditambahkan itu, membuat mobil ini lebih worth it dibandingkan dengan mempertahankan dashboard seperti ini. Nah, bicara soal instrument cluster, dia juga masih sama. Dia memakai ukuran yang cukup besar ya, di 10 inci ya. Dan dia memang belum fully digital, tapi tampilannya ini cukup informatif dan cukup enak dilihat. Oh ya, satu lagi perubahan, dia juga sudah memakai pedal shift di belakang sini. Sebelum merasakan sensasi berkendaranya, kita lihat dulu mesinnya. Apakah ada beda? Let's check it out. Ya, sekarang kita lihat mesinnya. Wah, ini berat banget ya. Memang tipikal mobil India itu punya plat body yang tebel-tebel ya. Ya, untuk ruang mesinnya sendiri dia ditata secara cukup rapi ya, dan sudah dicat warna body dan sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, untuk urusan mesinnya sendiri dia masih sama dengan Kia Seltos EX Plus yang bensin. Dia masih menggunakan mesin berkapasitas 1400 cc turbo dengan tenaga 140 PS dan torsi 242 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi yang sekali lagi masih sama dengan menggunakan dual clutch transmission. Nah, apakah untuk sensasi berkendara ada beda? Mungkin ada tuning-tuning yang membuat mobil ini berasa beda. Sekarang kita coba. Ya, mengemudikan Kia Seltos GT Line. Untuk urusan mengemudi, since ini menggunakan basis yang sama dan konfigurasi kaki-kaki yang sama, bisa gue bilang menyetirnya ini masih sama persis rasanya. Untuk bantingannya, untuk urusan peredamannya, semua masih sama persis. Nah, untuk posisi mengemudi juga masih sama persis, yang which is itu adalah great thing, karena Kia Seltos ini terkenal memiliki posisi mengemudi yang cukup ergonomis, yang bisa membuat kalian nyaman untuk berkemudi di dalam kota maupun jarak jauh. Nah, untuk urusan visibilitas sendiri ya masih sama, dia visibilitasnya cukup baik, tapi yang sedikit mengganggu adalah dia masih ada ini nih, kisi-kisi di tengah speaker tengahnya. Itu kalau misalnya di sudut matahari tertentu, itu akan memantulkan bayangan ke kaca depan, yang dimana itu cukup mengganggu. Apalagi di ketika sangat terik, itu visibilitas ke depan sedikit terganggu. Walaupun memang kalau misalnya sudah terbiasa, jadi lebih berkurang sih distraction-nya. Tapi ya masih mengganggu gitu. Kalau membahas soal transmisinya, karakter transmisi ya masih sama persis. Since dia menggunakan transmisi yang sama, untuk berkendara konsisten seperti ini, transmisinya itu sangat membantu dan sangat menunjang driving excitement ya. Tapi di samping itu memang ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu kerasa banget kalau misalnya kita lagi di jalan yang macet atau di kemacetan. Kalau di kemacetan misalnya kita stop and go, itu berasa seperti gearnya itu kayak bingung pilih gigi yang mana. Jadi kayak masuk nggak ya, jadi bergetar gitu. Dan akselerasinya jadi kurang halus. Nah, itu adalah gejala jerky yang kerap terjadi di Kia Seltos ini. Tapi jangan khawatir, gejala tersebut nggak terjadi di Kia Seltos ini aja. Banyak pabrikan-pabrikan yang menggunakan transmisi kopling ganda masih mengalami gejala serupa. Jadi, gejala tersebut bukan berarti transmisinya rusak, tapi normal terjadi di transmisi kopling ganda. Ya, tapi sayang memang, walaupun sudah trimnya GT Line, trim yang paling tinggi, tetapi fitur safety-nya tidak banyak berubah atau sama sekali tidak nambah. Dia masih sama fitur safety-nya dengan di varian EX Plus maupun di varian diesel. Dan ini agak disayangkan sih, karena saudaranya yang sedikit lebih murah, itu sudah memiliki fitur safety yang lebih baik, dan bahkan sudah memiliki sistem safety aktif yang memadai.
ya agak disayangkan sih. Nah, inilah yang kami suka dari Kia Seltos. Dia suspensinya itu lebih konsisten jika dibandingkan kembarannya si Hyundai Creta. Ya, ini mungkin karena mobil ini memiliki R&D di India, yang dimana di sana itu mobil memang tidak diperuntukkan untuk rame-rame atau bawa barang. Jadi bisa dibikin lebih soft di belakang sini. Ya, kalau di Creta itu kalau kita sendiri atau disetirin di belakang sini itu kurang nyaman. Tapi kalau di Kia Seltos ini kita disetirin atau nyetir di depan sendiri itu masih sangat nyaman. Nah, ditambah lagi bahan joknya ini kulitnya kerasa premium ya, dan ada stitching-stitching merah ini yang membuat mobil ini kelihatan premium, dan armrestnya yang gede banget. Ya, untuk urusan berkendara di jalan tol, sekali lagi dia masih sama persis dengan Kia Seltos DX Plus yang pernah gue review. Ride quality-nya bagus karena dia memiliki suspensi yang dewasa ya. Jadi settingan ini mirip mobil-mobil Eropa. Dia nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu empuk. Dan set suspensinya ini lebih konsisten dibandingkan dengan kembarannya si Hyundai Creta. Karena Hyundai Creta itu kayak depannya itu empuk tapi belakangnya stiff. Tapi kalau ini depan belakang stiffnya hampir sama. Kalau berbicara soal bahan bakar, untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, mobil ini mampu mencetakkan angka 12,5 km per liter. Dan untuk rute tol atau rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 17,4 km per liter. Konsumsi tersebut menurut gue sangat irit ya. Mengingat tenaganya yang cukup besar, torsi yang cukup besar, itu semua karena mobil ini memiliki mesin yang cukup kompak, kapasitasnya di 1400 cc. Ya, sekarang kita udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung tes aja akselerasinya ya. Memang secara konfigurasi mesin dia sama, transmisi dia sama, tapi apakah ada settingan yang berbeda yang bisa membuat mobil ini lebih sporty? Let's find out. Pertama kita matiin AC, matiin traction control, masuk ke mode S, tahan gas sama rem, dan go! Ya, 100. Ternyata 100-nya masih sama ya, di 9,5 detik. Ya, figur tersebut untuk mesin berkapasitas 1400 cc dengan tenaga 140 PS, ini figur yang sangat impresif. Ya, itu semua karena mobil ini menggunakan dual clutch transmission yang bisa meminimalisir gejala loss dari perpindahan transmisi atau perpindahan gigi. Jadi, akselerasinya bisa maksimal. Figur akselerasi ini jelas jauh mengalahkan Hyundai Creta, dan bahkan ini lebih kencang daripada Honda HR-V sekalipun. Hahaha. Ya, sampai kita di bagian kesimpulan, bisa disimpulkan mobil ini dengan sensasi berkendara yang sama dengan tipe iX Plus dan juga memiliki tenaga yang sama, dan dengan penambahan beberapa fitur dan cosmetic changes yang membuat mobil ini terlihat lebih sporty. Tetapi mengingat ada rival senegaranya yang bisa menawarkan opsi yang lebih murah di 400 jutaan, kalau Kia Seltos GT Line ini berada di 415 jutaan, membuat penambahan fitur-fitur tersebut agak disayangkan. Karena fitur safety aktifnya dan fitur safety pasifnya masih sama persis. Jadi memang butuh effort lebih untuk membuat Kia Seltos GT Line ini menjadi lebih worth it. Tapi memang, sepertinya Kia lebih menyasar ke kelas yang lebih fokus mengejar performanya. Karena dibandingkan rival senegaranya atau rival dari Jepang yang sudah punya fitur safety lengkap, ia lebih fokus ke performa berkendara. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang CVT kita sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Di situ banyak berita otomotif di dunia maupun di tanah air, dan juga kalian bisa membeli mobil baru seperti Kia Seltos GT Line ini dan juga membeli mobil bekas. Dan kalian juga bisa tuh menitip jualkan mobil kesayangan kalian apabila kalian ingin membeli mobil baru seperti Kia Seltos GT Line ini. Oke, sekian video review kali ini. Gue Gopas Tobing, pamit dulu.